Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu lil alamin. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, sebab disunnahkannya sujud sahwi bagian yang kedua adalah kalau dia lakukan dengan sengaja maka dapat membatalkan sholat. Tapi kalau dia lakukan dengan tidak sengaja maka disunnahkan bagi seseorang itu adalah sujud sahwi. Mana di antaranya? Yaitu adalah kalau ada orang berbicara satu huruf yang dapat dipahami, atau dua huruf yang dapat dipahami atau tak dapat dipahami. Kalau ada orang ucapkan, ia lakukan itu dalam solat dengan sengaja, maka dia membatalkan solat. Tapi kalau dia lakukan itu karena sebab terlupa, ada orang sebab terlupa, yaitu menambah alif pada bacaannya, kan adalah huruf alif itu adalah huruf istifham. Huruf istifham itu adalah suatu huruf yang dapat difahami. Maka seseorang itu menambah alif atau menambah mat, yaitu pada bacaan yang seharusnya tidak ada mat, tapi yang dia baca itu dengan tidak sengaja, bukan karena dia sengaja menambah mat itu. Tahu dia bahwa dia menambah mat itu adalah dengan sebab tidak disengajanya, maka nanti disunnahkan bagi seseorang itu adalah sujud sahwi. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, dan yang kedua adalah dua huruf yang dipahami atau tidak dipahami, lantas ada orang yang melakukannya dengan tidak sengaja. Contohnya adalah ada orang yang mendehem karena membaca ayat dari Al-Quran. Kan sesungguhnya kalau ada orang yang membaca ayat Al-Quran, maka tidak diperbolehkan seseorang itu mendehem. Kalau sengaja dia mendehem, maka batal solatnya. Kenapa? Karena itu sudah dua huruf yang tidak dipahami, ha dan mim. Tapi karena dia adalah mendehem itu karena tidak disengajanya, karena sebab terlupanya, maka disunnahkanlah bagi seseorang itu untuk melaksanakan sujud sahwi. Itu poin yang pertama. Itu kalau dia lakukan dengan sengaja maka dapat membatalkan solat. Kalau dia lakukan dengan tidak sengaja maka disunnahkan sujud sahwi. Bagian yang kedua, kalau dia lakukan dengan sengaja maka dapat membatalkan solat. Kalau dia lakukan dengan tidak sengaja maka disunnahkan sujud sahwi. Umpamanya ada orang yang memperbuat, yaitu menambah rukun. Apakah yang ditambahnya rukun fi'li itu adalah menambah ruku atau dia menambah sujud, tapi dengan sebab terlupanya. Ada orang yang karena dia tidak sengaja, sedang dia berdiri melaksanakan, apakah dia membaca Al-Fatihah atau dia sedang membaca ayat, lantas tergerak badannya, dengan tidak sengaja dia sampai kepada batas ruku, maka orang yang seperti ini adalah menambah ruku namanya. Atau ada orang yang sudah sampai kepada i'tidal, tapi lantas dia ragu di waktu rukunya itu sudah cukup tumakninah atau tidak. Maka karena dia masih ragu apakah sudah cukup tumakninah rukunya atau tidak, dia tidak boleh melanjutkan kepada sujud. Kenapa? Dalam keraguannya itu, karena rukun sebelumnya belum sempurna, maka harus dia kembali untuk menyempurnakan rukunya itu dengan tumakninah. Dengan menambah, yaitu tadi dengan tidak sengajanya dia menambah ruku tadi atau menyempurnakan rukunya tadi karena sebab ragunya, maka nanti sebelum dia salam setelah membaca tasyahud akhir, maka disunnahkan dia yaitu sujud sahwi. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, atau ada orang yang sebab karena terlupanya dia memperbuat rukun yaitu sujud. Umpamanya contohnya dia lupa mengangkat kepalanya kemudian diletakkannya lagi kembali kepalanya, itu kan menurut rukunnya ruku. Maka seseorang itu yang sudah meletakkan jidatnya itu tidak boleh mengangkat kepalanya. Kalau diangkatnya kepalanya kemudian diletakkannya lagi, itu sudah menambah rukun ruku sujud namanya. Maka oleh sebab itu kalau ada orang yang meletakkan sudah jidatnya kemudian terangkat tapi tidak disengajanya mengangkatkannya, lantas diletakkannya lagi, maka posisi seperti itu adalah menambah rukun sujud namanya.
orang yang menambah rukun sujud yang seperti itu adalah disunnahkan dia. Kenapa? Karena disunnahkan dia sujud sahwi. Kenapa? Dia menambahnya itu dengan sebab terlupanya, bukan disengajanya. Atau ada posisi yang kedua, ada orang yang sudah sampai duduk antara dua sujud, di sujud yang pertamanya tadi, dia apakah sudah cukup tumak ninahnya atau tidak, lantas dia bangkit kepada duduk antara dua sujud. Aku tadi sudah cukup tumak ninah waktu sujud yang pertama atau tidak. Maka karena dia masih ragu, sampai ragunya itu mau sujud yang kedua, dia tidak boleh melanjutkan kepada sujud yang kedua kecuali dia menyempurnakan sujud yang pertama karena keraguan dalam tumak ninah. Maka oleh sebab itu dia sujudkan, yaitu sujud yang pertama itu kembali, kemudian itu duduk antara dua sujud karena dia menambah rukun karena sebab terlupanya. Maka disunnahkan bagi seseorang itu, yaitu untuk melaksanakan sujud sahwi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini poin yang kedua. Atau ada orang yang dia dalam jumlah bilangan rakaatnya, dengan jumlah bilangan rakaatnya apakah 2 atau 3, yaitu maka dalam menurut hukumnya kalau ada orang ragu dalam solatnya jumlah rakaat 2 atau 3, maka hendaklah dia mengambil yang paling sedikit, yaitu dari jumlah bilangan rakaat solatnya. Walaupun nanti nyatanya menurut logikanya itu yang diragukannya itu sudah diperbuatnya, tapi disunnahkan dia nanti setelah, yaitu sebelum salam, yaitu habis dia membaca tahiyat akhir, yaitu melaksanakan sujud sahwi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini dia yang pertama, yaitu orang yang kalau dilakukannya dengan sengaja menambah, yaitu tadi rukun, maka batallah solatnya. Tapi karena dia tidak sengaja menambah rukun, apakah dia sebab terlupanya atau tidak disengajanya, maka perbuatan itu cukup disempurnakan sujud sahwi. Poin yang berikutnya adalah kalau dia makan banyak, maka dapat membatalkan solat. Tapi karena dia makan yang sedikit, maka disunnahkan sujud sahwi. Mana diantaranya makan yang banyak itu, kalau ada orang makan gula 1 butir, kemudian dikunyahnya, ditelannya, kemudian dikunyahnya, ditelannya, kemudian setelah itu dilakukannya, maka batal solat. Atau ada orang biji cabai yang tinggal di giginya, dikunyahnya, dimakannya, ditelannya, maka itu adalah juga membatalkan solatnya. Karena menurut agama yang seperti itu sudah cukup dihitung banyak seseorang itu makan dan minum dalam solat, maka dapat membatalkan solat. Adapun yang makan yang sedikit itu ada rasa pedas, tapi bendanya tidak ada, tapi terasa kita pedas di mulut, lantas kita tetap telan yang rasa pedas itu. Ada rasa manis, kemudian kita tetap telan rasa manis, itu namanya makan yang sedikit. Maka oleh sebab itu nanti setelah dia sebelum yaitu salam habis membaca tahiyat akhir, itu disunnahkan dia sujud sahwi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, adapun bagi orang yang kalau dia melakukan gerak dengan sengaja 2 kali atau 1 kali, itu tidak termasuk disunnahkan sujud sahwi. Kenapa? Bergerak 1 kali dan bergerak 2 kali, sengaja atau tidak sengaja, yang penting dia belum cukup 3 kali, maka itu tidak membatalkan solat. Maka oleh sebab itu pada bagian gerak itu tidak dimasukkan dia disengaja atau tidak sengaja. Kalau disengaja dia disunnahkan, tidak disunnahkan sujud sahwi. Kalau yang dengan tidak sengaja tidak disunnahkan sujud sahwi. Kenapa? Karena gerak itu bergerak 1 kali, bergerak 2 kali, sengaja atau tidak sengaja, maka tidak membatalkan solat. Kecuali dia bergerak 3 kali, sengaja atau tidak sengaja, tetap membatalkan solat. Maka pada bagian yang ini tidak disunnahkan sujud sahwi. Kalau dia bergerak 2 kali tidak batal solatnya. Kalau dia bergerak 3 kali maka batal solatnya. Sengaja atau tidak sengaja tetap batal solatnya. Umpamanya kalau ada orang yang bergerak melihat ke atas, melihat ke samping, geraknya cuma 2 kali, itu tidak membatalkan solat. Kalau ada orang melihat ke atas, melihat ke samping kanan, melihat ke samping kiri, tidak ada tumak ninah geraknya itu, maka dihitung 3 kali. Maka pada posisi itu bukan disunnahkan sujud sahwi, pada posisi itu sudah batal solat seseorang. Ini aja pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.